Jalan Tuhan adalah baik jika sebagai anak-anak Tuhan kita sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja dan tidak ada yang mustahil baginya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Hanya Tuhan saja yang maha tahu. Dan jalan Tuhanlah yang sempurna. Waktu Tuhanlah yang tepat. Dan rancangan Tuhan selalu jauh lebih baik dari apa yang bisa kita rancangkan bagi hidup kita. Ini semua oleh karena keterbatasan pengetahuan manusiawi kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan daripada jalan kita manusia. Marilah kita mau patuh kepada Tuhan, mau hidup di dalam jalan Tuhan, dan tidak memaksakan jalan kita sendiri ataupun keinginan kita sendiri. Di dalam Ezra pasal 4 ayat 1 sampai 5 dituliskan, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Dari ayat-ayat tersebut kita melihat bahwa orang Israel sedang membangun bait suci. Namun mereka menghadapi banyak tantangan dari pihak orang yang tidak menginginkan mereka berhasil membangun bait suci tersebut. Semangat mereka pun menjadi lemah. Tuhan berfirman kepada Zerubabel, pemimpin mereka, bagaimana mereka melanjutkan pembangunan bait suci itu dalam Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan ini adalah untuk kita juga pada zaman sekarang ini. Sebagai anak-anak Tuhan, tentulah kita semua bersungguh-sungguh hati mau membangun kerajaan sorga dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, sama seperti orang Israel yang mau membangun bait suci. Namun ketika datang banyak halangan, maka semua halangan tersebut dapat membuat semangat kita melemah. Kerap kali ketika kita menghadapi halangan, kita terbiasa untuk langsung mencari solusinya dengan kekuatan kita sendiri, dengan jalan kita sendiri. Namun sikap hati seperti itu tidaklah benar,
karena kita hanya mengandalkan diri sendiri atau kekuatan manusiawi saja. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam seluruh hidup kita, apalagi di dalam kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan, kita harus melakukannya di dalam jalan Tuhan, bukan dengan jalan kita sendiri ataupun cara kita sendiri, apalagi dengan cara yang populer menurut pendapat kebanyakan orang. Pendapat kebanyakan orang di zaman sekarang ini tidak menjamin bahwa itu sesuai firman Tuhan. Di dalam Yesaya 5 ayat 20 dituliskan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jadi dapat saja terjadi keadaan di mana oleh pendapat mayoritas suatu kejahatan dianggap baik, dan sebaliknya kebaikan itu dianggap jahat. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah kebenaran yang tidak dapat digoyangkan, walaupun itu bertentangan dengan pendapat mayoritas manusia. Kiranya setiap hari di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, khususnya di dalam kita melakukan pelayanan kita kepada Tuhan, kita melakukannya di dalam jalan Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri, apalagi berdasarkan pendapat orang banyak. Ada banyak orang berpendapat bahwa bila kita berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, maka cara apapun boleh dihalalkan. Juga jalan pintas boleh saja diambil, walaupun itu bertentangan dengan hati nurani. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita dipimpin Roh Kudus, sehingga kita tidak terjebak untuk memakai jalan manusia yang mungkin kelihatannya wajar, normal, dan baik di zaman sekarang ini, namun sebenarnya bertentangan dengan jalan Tuhan. Sesungguhnya semua manusia dilahirkan dalam dosa dan penuh dengan siaku dan kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya jalan manusia seringkali menyebut yang jahat itu baik jika itu menguntungkan dirinya. Sebenarnya sebagai anak Tuhan akan selalu ada suara lembut dari Roh Kudus yang memperingatkan kita di dalam hati nurani kita untuk tidak meneruskan tindakan atau perkataan yang jahat. Hati nurani kita yang telah diterangi oleh firman Tuhan mengetahui bahwa yang kita perbuat itu adalah hal yang jahat, namun demi untuk membawa banyak keuntungan bagi diri kita, apakah itu demi mendapatkan keinginan kita, atau demi mempertahankan kekuasaan kita, atau demi mendapatkan banyak uang, maka kerap kali kita mengeraskan hati, dan kita tidak mempedulikan lagi hati nurani kita, dan meneruskan saja tindakan jahat tersebut. Paulus menuliskan dalam Roma 7 ayat 19 dan 21, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Semua manusia dilahirkan dalam dosa, dan dosa hendak mengontrol hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, memberi jalan bagi kita
untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya dan Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga dosa tidak menguasai kita lagi. Jika kita mau, kita dapat hidup di dalam jalan Tuhan, di mana yang jahat adalah jahat dan yang baik adalah baik. Dan biarlah kita memilih untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Dengan kekuatan manusiawi saja kita tidak akan sanggup melawan dosa. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan juga Roh Kudus-Nya kepada kita dan mengingatkan kita ayat di atas, yakni Zakaria 4 ayat 6 yang berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu bahwa Paulus yang menuliskan ayat firman Tuhan ini dahulunya adalah seorang yang menganiaya murid-murid Tuhan. Dahulu ia meyakini yang ia lakukan itu adalah hal yang benar. Dengan kata lain, Paulus meyakini bahwa kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Namun kemudian Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 menuliskan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lalu Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 18 menuliskan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 20 menuliskan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Betapa dahsyat perubahan Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Tadinya ia berkobar-kobar atau bersemangat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian ia justru berkobar-kobar untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dalam ayat 18 dituliskan bahwa seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu kemudian cara pandangnya berubah, hatinya berubah. Ia bertobat dan jalan hidupnya berubah sepenuhnya. Paulus kini melihat kejahatan sebagai kejahatan dan kebaikan sebagai kebaikan. Ternyata jalannya selama ini adalah jalan yang salah. Dan Paulus membuat pilihan untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan kebaikan. Walaupun untuk itu Paulus harus mengalami banyak penderitaan. Sejak Paulus mendengar suara Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik, ia tidak pernah lagi kembali pada jalannya yang lama yang menyebutkan kejahatan itu baik. Dan sama seperti kepada Paulus, maka kepada kita di zaman sekarang ini pun ada suara Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup Paulus, Roh Kudus juga berkuasa mengubahkan hidup kita jika kita mau dan jika kita mengizinkannya. Marilah kita merendahkan hati kita dan bertobat dari memakai jalan kita sendiri. Marilah kita bertobat bila selama ini kita sering bersandar pada kekuatan manusiawi saja. Marilah kita bertobat
Jika kita selalu mengikuti pendapat orang banyak dan bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran, marilah kita memakai jalan Tuhan, bersandar dan berharap kepada kuasa Tuhan, dan kita tetap patuh kepada kebenaran firman Tuhan berapapun harganya. Biarlah dalam mengerjakan pelayanan kita kepada Tuhan dan dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau lagi memakai jalan pendapat manusia yang menyebutkan kejahatan itu baik, ataupun jalan yang populer namun bertentangan dengan firman Tuhan. Marilah kita memilih untuk selalu di dalam jalan Tuhan, yang berarti kita selalu hidup sesuai firman Tuhan dan selalu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita menyadari bahwa bukan kita yang memegang kendali atas hidup kita, melainkan Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas hidup kita. Kita tidak mau lagi mengambil jalan pintas. Kita memohon hikmat-Nya setiap hari. Kehidupan kita tidak akan lepas dari halangan dan masalah, namun kita dapat menghadapi semua itu dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kehidupan kita yang tidak didasari kebenaran firman Tuhan dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpuasan. Walau di mata manusia mungkin terlihat sangat sukses, namun jika kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan selalu bergantung pada pimpinan Roh Kudus, maka akan penuh dengan damai sejahtera walau di tengah badai sekalipun. Ini disebabkan karena ada Roh Kudus di dalam kita, dan kita memilih untuk hidup menurut Roh, sehingga di tengah badai sekalipun akan terdapat buah Roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi walau ada banyak halangan, janganlah ada kita yang berhenti melakukan pekerjaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua terus bekerja bagi Tuhan menjelang kedatangannya kembali. Mari lakukan pekerjaan bagi Tuhan di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kasih. Ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Seluruh hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi di seluruh dunia ini, dan apapun keadaan yang terjadi atas kita, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kita tidak mau kehilangan harapan, apalagi kehilangan iman. Tetapi kita justru semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan bersandar hanya kepada kuasa Roh Kudus. Itulah jalan Tuhan bagi kita. Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan Yesus bagi kita tidak pernah terlambat. Janganlah lagi kita memaksakan jalan kita, yang artinya kita memaksakan waktu kita, cara kita, dan keinginan kita. Tetapi sebaliknya, mari kita pikirkan apa kehendak Tuhan dan selalu memakai jalan Tuhan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Mari kita selalu ingat Yesaya 55 ayat 8-9 yang berkata, sebab rancanganku bukanlah
bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan adalah jalan terbaik bagi kita. Dan ingatlah juga akan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan